Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Setelah dicari selama 3 hari oleh Basarnas, seorang pria yang tenggelam di Sungai Wai Sekampung, Pesawaran, ditemukan meninggal dunia. Kenapa sekolah menyuruh siswanya datang langsung? 2 siswi miskin di Bandar Lampung akhirnya menerima ijazahnya setelah sempat ditahan pihak sekolah karena belum melunasi uang komite. Komplotan pembobol rumah kosong yang biasa beraksi di Bandar Lampung ditangkap di sebuah pos kamling. Korban tenggelam di Sungai Wai Sekampung, Pesawaran ditemukan meninggal dunia pada Minggu pagi. Korban bernama Merkuri Setiawan, 24 tahun, warga Desa Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Merkuri dikabarkan tenggelam di Sungai Wai Sekampung pada Jumat petang lalu. 3 hari pencarian oleh Basarnas, jenazah ditemukan sekitar 2 km dari lokasinya tenggelam. Jenazah ditemukan sudah terapung dan berada di tumpukan kayu di pinggir sungai. Jenazah langsung dievakuasi ke daratan dan diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan keluarganya. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Merkuri, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, yang terjatuh di Sungai Wai Sekampung, Desa Risno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Sekitar 2 km dari titik dia jatuh atau LKM. Kemudian korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR ditutup. Merkuri dikabarkan tenggelam setelah warga menemukan sandal dan motornya parkir di pinggir sungai. Rupanya ia saat itu sedang mandi di sungai itu. Merkuri diduga tidak bisa berenang dan penyebab ia tenggelam karena terpeleset dan jatuh ke sungai. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, manajemen SMA Negeri 5 Bandar Lampung akhirnya menyerahkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL 2 siswi yang diduga sempat ditahan. Penyerahan dilakukan pada Minggu siang dengan disaksikan perwakilan DPRD Bandar Lampung. Hal itu disambut gembira kedua siswi atas nama Nadia Aulia dan Siti Riani, sebab mereka membutuhkan ijazah itu untuk kuliah atau melamar kerja. Keduanya mengaku belum bisa melunasi uang komite sekolah, antara lain untuk pembangunan sekolah, yang masing-masing berjumlah 10 juta rupiah dan 7 juta rupiah karena masalah ekonomi keluarga. Nadia Aulia dinyatakan sekolah menunggak uang komite sekitar 26 bulan, sementara Siti menunggak 18 bulan. Uang komite di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Rp375.000 per bulan. Pihak DPRD menghadiri penyerahan ijazah menyatakan lega, meski sekolah harusnya bisa menyelesaikan masalah ini sebelum ramai jadi perbincangan. Ya alhamdulillah sih bersyukur bisa dibantu. Infonya kan ditahan itu, katanya nunggak berapa gitu? 7 juta. 7 juta. Untuk ambil ijazah ya? Iya. Itu tunggakannya untuk pembayaran komite ya? Iya. Ini sudah dapat nih, ada nih. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Ya buat daftar kerja. Daftar kerja. Kemarin itu kami kesini itu seharusnya sudah selesai. Kami juga tidak akan membuang-buang waktu, Bu, Pak. Kalau kemarin misalnya ada kebijakan dari sekolah, anak-anak ini tidak mampu, sekarang pun saya bawa RT-nya segala macam, memang posisinya seperti itu, gitu kan.
itu kan sama aja penahanan ijazah. Kalau kemarin itu selesai Pak, dikasih ijazah itu dan Bapak tidak nunggu kebijakan dari kepala sekolah, saya rasa itu tidak rancu gitu kan. Ini kita diagendakan lagi, saya mengawal wali murid sampai hari Senin. Tiba-tiba saya dikabarin itu mendadaklah hari Minggu saya harus datang untuk memberikan ijazah itu. Sementara pihak komite tetap berdalih sekolah tidak menahan ijazah. Komite sekolah juga meminta maaf jika ada siswi miskin yang masih dipersulit saat mengambil ijazah. SMA Negeri 5 tidak pernah melakukan hal itu. Nah, makanya menyikapi polemik yang ada sekarang, kami kemarin sudah melakukan rapat komite yang memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk segera mengumumkan di website sekolah sehingga siswa-siswi yang ijazahnya masih ada di sini untuk segera mengambil. DPRD dan wali murid berharap sekolah tidak lagi menahan ijazah murid yang tidak mampu membayar uang komite. Masalah menunggak membayar pungutan uang bangunan, SPP, dan sebagainya diharap dapat diselesaikan secara bijak dengan mengedepankan kekeluargaan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Desa Waiharu, Kecamatan Bengkunat Belimbing, pesisir barat gelap gulita pada malam hari. Ini karena sumber listrik di desa ini rusak sejak lama dan hingga kini belum diperbaiki. Sejak 2017 lalu, Desa Waiharu mendapatkan bantuan dari pemerintah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sayangnya, PLTS hanya beroperasi selama 7 bulan saja dan akhirnya rusak. Karena lama terbengkalai, beberapa komponen PLTS diambil warga untuk kepentingan sumber listrik secara pribadi. Bangunan PLTS itu didirikan tahun 2017, awal tahun 2017. Bermanfaat selama 7 bulan. Setelah itu mangkrak seperti ini, rusak. Dan sehingga dari pihak PSDM menyerahkan kepada desa untuk dimusnahkan, sehingga apa barang yang ada di dalamnya itu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentunya ada sebagian panel surya yang sudah kita bagikan kepada masyarakat. Sebagian warga Desa Waiharu kini kembali hidup dalam masa lalu, hidup tanpa listrik. Banyak warga menggunakan lampu dari minyak tanah untuk penerangan di rumahnya dan sebagian lagi menggunakan listrik dari aki mobil. Rumah ibu jadi cuma pakai aki? Iya, udah lama. Yang dulu itu nggak pakai aki, bisa pakai aki, pakai ini apa? Minyak tanah apa itu? Minyak lampu? Iya, lampu yang kecil itu, seperti lilin. Sudah lama kondisinya seperti ini, mungkin harapan ibu sendiri gimana sih untuk kedepannya terkait listrik ini? Ya mau lah pakai listrik kalau bisa. PLTS di Desa Waiharu itu merupakan bantuan khusus untuk desa tertinggal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Warga Desa Waiharu berharap pemerintah segera memperbaiki PLTS yang ada supaya PLTS yang dibangun dengan uang miliaran rupiah itu tidak sia-sia. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Ini borgolnya. Mana lagi? Itu Bang Mar. Dua pembobol rumah kosong yang biasa beraksi di Kota Bandar Lampung ditangkap di sebuah pos kamling di kampung halamannya di Desa Wonosobo, Tanggamo, Sabtu malam. Heru Aprianda dan Beni Setiawan ditangkap saat menunggu calon pembeli motor hasil curiannya. Tersangka ditangkap tanpa melawan dan langsung digelandang ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Dua teman tersangka masih buron. Hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah membobol 4 rumah di Bandar Lampung. Modusnya berpura-pura akan bertamu. Setelah memastikan rumah korban kosong, mereka kemudian masuk dengan cara merusak gembok gerbang dan kunci pintu rumah. Selain motor, mereka juga menggasak perhiasan dan perabotan elektronik. Mereka keliling yang mencari sasaran, kemudian berpura-pura bertamu. Apabila rumah itu kosong, mereka langsung beraksi dengan cara alat yang sudah dipersiapkan, mendongkel pintu rumah, kemudian langsung beraksi
mengambil barang-barang. Biasanya sasarannya adalah mereka perhiasan. Identitas tersangka terungkap setelah membobol rumah kosong di Sukarame, Bandar Lampung pada April lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat mereka beraksi pada siang hari dan berhasil menggasak motor korban. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu 4 teman tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung.